Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giarna Arindatan Balika, tenaga administrasi SMP Negeri 14 Binjai. Saya akan menyampaikan praktik baik tentang layanan administrasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. SMP Negeri 14 Binjai adalah salah satu sekolah penggerak di Kota Binjai. Satu dari 4 program sekolah penggerak adalah digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ditujukan untuk memudahkan semua warga sekolah dalam mengakses layanan pendidikan kapan saja dan di mana saja secara menyenangkan. Terdapat sebanyak 26 guru, 3 tenaga administrasi, dan 429 peserta didik di SMP Negeri 14 Binjai. Semua guru dan tenaga administrasi memiliki gawai, tetapi untuk peserta didik tidak semua yang memiliki gawai sendiri. Ada sebanyak 387 atau 90,2% peserta didik yang memiliki gawai sendiri dan hanya 42 atau 9,8% peserta didik yang tidak memiliki gawai sendiri. Ini menjadi peluang besar untuk mewujudkan digitalisasi sekolah. Situasi tersebut membuat saya terpanggil untuk membantu mencari solusi dengan membuat satu aplikasi yang dapat memudahkan guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran daring secara terpadu. Beberapa tantangan berikut ini membuat saya tergugah melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 14 Binjai. Yang pertama, proses pembelajaran belum dilakukan secara tuntas dan belum memberikan kesempatan peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Yang kedua, proses pembelajaran hanya terbatas di ruang kelas saja. Dan yang ketiga, penggunaan gawai oleh peserta didik belum dimanfaatkan untuk keperluan proses pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya membuat inovasi yang diberi nama Platform Padi Kapas. Platform Padi Kapas adalah platform pembelajaran berbasis Android yang dirancang dan dibuat oleh tim SMP Negeri 14 Binjai untuk memudahkan proses pembelajaran. Padi Kapas sendiri adalah akronim dari pembelajaran berdiferensiasi dan karakter Pancasila untuk peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam strategi ini mengikuti 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, implementasi, dan yang ketiga, evaluasi. Pada tahap perencanaan, saya dan tim merancang desain dan fitur platform Padi Kapas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam merancang platform ini, saya dan tim meminta masukan dari kepala sekolah dan guru. Pada tahap pelaksanaan, pembuatan platform Padi Kapas ini mulai dikerjakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023. Platform Padi Kapas ini dibuat berbasis Android dan sudah diunggah di Play Store. Pembuatan platform ini dilakukan sendiri oleh tim administrasi sekolah yang terdiri atas 3 orang. Karena dibuat sendiri, pembuatan aplikasi ini hanya berbiaya Rp1.750.000 untuk biaya database dan unggah di Play Store. Ada 2 user dalam aplikasi ini, yaitu guru dan peserta didik. Kepala sekolah saya dan tim dapat memantau aktivitas pembelajaran guru dan peserta didik di dalam platform ini. Ada 8 fitur yang tersedia dalam platform Padi Kapas, yaitu yang pertama, profil sekolah. Pada fitur ini terdapat informasi tentang identitas sekolah, visi dan misi sekolah, dan profil kepala sekolah. Yang kedua, pembelajaran. Fitur pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 2 menu dalam fitur ini, yaitu menu kesiapan belajar dan menu gaya belajar. Dalam menu kesiapan belajar, terdapat lagi 3 diferensiasi menu, yaitu sudah menguasai sebagian, dan belum menguasai. Submenu ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran diferensiasi konten. Hasil asesmen diagnostik kognitif di awal materi pembelajaran menjadi dasar guru untuk menyusun dan memasukkan materi ajar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam menu gaya belajar terdapat 3 submenu, yaitu visual, video audio, dan kinestetik. Submenu ini bertujuan untuk membantu proses pembelajaran di berdiferensiasi proses.
Guru mengunggah bahan ajar berbentuk video dan visual atau bahan bacaan yang dapat dipelajari peserta didik sebelum mereka masuk ke dalam kelas mata pelajaran. Pada masing submenu ini, peserta didik dapat melihat mata pelajaran yang disediakan dan mempelajari bahan ajar video maupun visual pada setiap mata pelajaran. Video yang diunggah guru adalah video buatan guru sendiri sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, fitur asesmen. Dalam fitur asesmen terdapat dua menu, yaitu menu formatif dan menu sumatif. Pada masing-masing fitur terdapat menu pilihan tes tulis, portofolio, dan unjuk kerja. Guru mengunggah tautan dari berbagai aplikasi seperti Wordwall, Quizizz, Canva, Kahoot, dan Google Form ke dalam fitur ini. Dan peserta didik dapat mengerjakan asesmen yang disajikan guru dalam fitur ini. Variasi asesmen dalam fitur ini ditujukan untuk pembelajaran berdiferensiasi produk. Yang keempat, fitur zona baca. Pada fitur zona baca disajikan beberapa koleksi buku yang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis buku, yaitu novel, komik, pengayaan, dan pelajaran. Terdapat sebanyak 520 buku bacaan dalam fitur ini. Peserta didik dapat membaca buku tanpa harus mengunduh dan membebani kapasitas memori gawai mereka. Yang kelima, fitur profil pelajar Pancasila. Fitur ini menyajikan informasi tentang kompetensi karakter pelajar Pancasila yang harus dimiliki peserta didik. Terdapat 6 menu dalam fitur ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Melalui fitur ini, peserta didik dapat memahami karakter yang harus mereka miliki melalui aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang keenam, fitur absensi. Fitur ini memberikan kemudahan bagi guru untuk memulai pembelajaran. Fitur ini dilengkapi dengan scan barcode. Secara otomatis, data rekaman absensi akan dikirim ke admin. Yang ketujuh, fitur ekstrakurikuler dan tugas. Fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan direncanakan untuk memberi informasi tentang silabus ekstrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Pada tahapan evaluasi, saya dan tim melakukan evaluasi secara berkala dan berdasarkan permasalahan yang terjadi. Sampai saat ini, platform ini sudah mengalami 3 kali update. Update dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan guru dan peserta didik dalam menggunakan platform Padi Kapas ini. Pada tahapan refleksi, platform Padi Kapas berdampak positif kepada peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 14 Binjai. Yang pertama, dengan bantuan platform Padi Kapas, proses pembelajaran sudah terlaksana secara tuntas dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mandiri dalam belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sebanyak 90,2% atau 387 peserta didik sudah mengakses pembelajaran di Padi Kapas. Sisanya 9,8% atau 42 peserta didik belum mengakses karena alasan tidak punya gawai dan sudah diatasi dengan berbagai gawai dengan sesama teman. Yang kedua, guru juga bertambah aktif membuat video pembelajaran. Saat ini di dalam aplikasi Padi Kapas sudah ada sebanyak 90 video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, proses pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, penggunaan gawai untuk mendukung pembelajaran semakin meningkat. Keberhasilan pelaksanaan inovasi ini disebabkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan peserta didik. Guru secara aktif memberikan materi ajar dalam bentuk yang bervariasi di platform Padi Kapas dan bekerja sama dalam mengkreasi kelas untuk menarik minat belajar peserta didik. Orang tua juga turut menjadi faktor keberhasilan strategi ini karena peran mereka mengawasi proses belajar peserta didik di rumah. Sekian materi yang saya paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.